Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ilman Ismana min qismin ulumul Quran wa tafsir fi makul ulumul hadis tsaniyah. Nah, di hadzal waqt izinkan saya sedikit mereview dari materi living hadis yang ditugaskan oleh beliau Ustadzah Nurul Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian living hadis ini menjadi suatu hal yang menarik dalam melihat fenomena dan praktik sosiokultural yang kemunculannya diilhami oleh hadis-hadis yang ada pada masa lalu dan menjadi satu praktik pada masa kini. Jadi hadis-hadis yang lalu yang ada yang ditulis oleh para ulama, para muhadditsin, itu menjadi sebuah praktek pada zaman sekarang. Yakni contohnya seperti praktek-praktek perayaan kematian di kampung kita. Nah, ini merupakan living hadis. Dari mana? Dari hadis apa? Dari hadis yang telah ada, yang telah ditulis, yang telah dicantumkan dalam kitab-kitab hadis yang telah ada. Nah, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis seperti sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu. Nah, berbeda nih dengan kajian tentang living hadis. Karena apa? Karena living hadis ini adalah sebuah praktek yang bersandar dari hadis. Jadi tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, dhaif. Nah, tapi yang penting ini hadis apa bukan hadis, begitu. Jadi kalau hadis ya berarti bisa disebut dengan living hadis, kehidupan hadis. Hadis berupa teksnya, lalu prakteknya adalah berupa pekerjaan kita, pekerjaan manusia, baru bisa dinamakan living hadis. Nah, jadi terus kalau bagaimana dengan yang bukan hadis atau bahkan hadis maudhu? Nah, itu tidak dinamakan dengan living hadis. Sehingga kaidah kesahihan sanad dan matan dalam kajian living hadis tidak menjadi titik tekan di dalam kajian ini. Karena apa? Karena yang pertama adalah ia sudah menjadi praktek yang hidup di masyarakat. Bahkan pada saat-saat dan situasi tertentu menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana teks-teks hadis dalam praktik sholat yang dilakukan jamaah NU misalnya ya, itu berbeda dengan teks hadis yang dipraktikkan oleh jamaah Muhammadiyah begitu. Nah, dengan demikian kajian tarjih atas hadis yang tampak mukhtalif, tampak berbeda dengan praktek-praktek yang ada, itu tidak bisa digunakan dalam ilmu living hadis begitu. Nah, terus yang kedua alasannya adalah karena ia sudah menjadi praktek yang hidup di masyarakat. Sepanjang dia tidak menyalahi norma yang ada living hadis tersebut, maka living hadis tersebut akan dinilai suatu bentuk keragaman praktek yang diakui di masyarakat begitu. Nah, kajian-kajian hadis itu banyak mengalami kebekuan pada saat kapan? Itu pada saat awal tahun 2000-an. Kajian-kajian yang bagaimana yang dibekukan atau yang mengalami kejenuhan. Nah, itu pada kajian sanad hadis. Nah, ini sudah sampai pada titik jenuh pada awal 2000-an. Sementara kajian matan hadis masih juga bergantung pada kajian sanad hadis begitu. Jadi ketika kita mengkaji matan hadis, tentang mengkritik terkait ilat dan syadnya. Tapi sebelum itu, bahkan setelah kita mengkaji matan hadis, itu masih berkaitan dengan sanadnya hadis begitu. Sanad ini dhaif atau bagaimana, atau sanad atau sahih atau hasan begitu. Jadi masih berkaitan. Nah, pada awal tahun 2000-an ini itu terjadi kebekuan pada kajian-kajian yang seperti ini. Lalu pada awal tahun 2007-an muncullah buku metodologi penelitian living Quran dan hadis, yang mana ini dikaryai oleh
Syekh Ustadz Sahirwan Syamsuddin dan kawan-kawannya, yakni pada saat itu beliau berada di prodi tafsir hadis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, begitu. Nah, dari sini saya berpendapat bahwa fokus kajian living hadis ini adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, ataupun perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis Nabi. Begitu. Nah, mungkin sekian dari review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih karena sudah memperhatikan, dan mohon maaf kepada beliau jikalau review ini kurang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip ideal moral yang diaplikasikan dan diadaptasikan dalam konteks sosial kultural saat ini.